Puji Tuhan. Umat Tuhan yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, firman Tuhan ini menasehati kita semuanya pada malam hari ini. Pribadi lepas pribadi kita. Karena dikatakan oleh Rasul Paulus yang menjadi persembahan yang benar kepada Tuhan, yang mau kita bawa kepada Tuhan melalui kedatangan kita, melalui hidup kita yang kita lakukan ini, ya. Dan oleh Rasul Paulus, kebenaran firman Tuhan menasehatkan kita semua. Dikatakan, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Saudaraku, umat-umat Tuhan, semuanya kita pada malam hari ini sederhana sekali. Kenapa kita harus mempersembahkan hidup kita ini, tubuh kita ini kepada Tuhan? Kalau dikatakan di dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwasanya kita itu sudah ditebus dari hidup kita yang berdosa, ya, dengan harga yang lunas. Keberadaan hidup kita yang lama itu, yang berdosa itu, ditebus Tuhan dengan harga yang lunas melalui hidupnya, penderitaannya di kayu salib. Dengan demikian, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita pada malam hari ini, supaya kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Dalam 1 Korintus 6 dan 1 Korintus 7. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Haleluya. Kamu telah dibeli dengan harga yang lunas. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jangan lagi kita persembahkan hidup kita ini atau kita memuliakan hal-hal yang lain di dalam hidup kita ini. Ya, mudah dipahami umat-umat Tuhan, haleluya. Kita kan sudah dibeli dengan harga yang lunas dikala kita hidup di dalam perbudakan dosa. Diangkatnya kita menjadi anaknya, ditebus kita semuanya dengan satu tujuan, untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua dikatakan di dalam 1 Korintus 7 ayat 23 ini, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Puji Tuhan. Apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini? Menjadi hamba manusia. Supaya kita jangan lagi mempersembahkan hidup kita kepada aturan-aturan manusia. Termasuk di dalamnya adat istiadat, falsafah-falsafah yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Kristus. Filosofi-filosofi manusia yang tidak sesuai lagi, yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Kesana jangan kita mau memperhambakan diri lagi. Ya. Sering sekali seperti itu saudaraku, umat-umat Tuhan. Kalau dahulunya seperti saya ini percaya kepada filosofi-filosofi kita orang Batak ini, falsafah-falsafahnya, petuah-petuahnya, kita tunduk ke sana. Sering sekali kita
hidup berdasarkan filosofi-filosofi itu. Tetapi ketika kita sudah dibeli dengan harga yang lunas melalui kematian Kristus, tidak lagi seperti itu hidup daripada anak-anak Tuhan. Tetapi hidup kita itu sudah kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus. Menjadi persembahan yang berkenan kepada Allah. Itulah persembahan yang berkenan kepada Allah. Ketika kita sudah belajar meninggalkan segala hal-hal yang merintangi hidup kita ini untuk datang kepada Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus, umat-umat Tuhan. Rasul Paulus ini begitu istimewa ini di hadapan Tuhan. Dia seorang seorang Farisi, ya. Dikatakan di dalam Filipi 3, kita perhatikan dulu. Bahwa Rasul Paulus ini tidak lagi menaruh hidupnya kepada hal-hal yang lahiriah. Filipi 3 ayat 4 bagian B-nya sampai dengan ayat yang ke-8. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, kata Rasul Paulus ini, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, dikatakan dia di sini, aku tidak bercacat. Artinya Rasul Paulus ini memiliki kesempurnaan di dalam melakukan hukum Taurat. Ya. Lalu dikatakan di sini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku. Perhatikan pengetahuan daripada Rasul Paulus ini, saudaraku, umat-umat Tuhan, yang boleh kita teladani malam hari ini. Supaya jangan kita lagi tinggal dalam pola-pola atau cara hidup kita yang lama. Lebih mulia daripada semuanya itu dikatakan. Ya, dari antara kita ini mungkin, apalagi anak-anak kami ini, ya belum ada hal-hal yang baik secara dalam adat istiadat. Mungkin kita belum ada yang pernah jadi persinabung, ya, yang mampu berdialog di dalam tutur adat istiadat. Belum. Mungkin dari setiap perjabaran yang mungkin dipersembahkan atau kepada hula-hula, belum tahu kita kemana ini arahnya. Ya kan, belum pernah kita kan secara adat. Perhatikan kalau Rasul Paulus ini, dia memahami tentang hukum-hukum Taurat. Dia adalah seorang Farisi. Tentang melakukan hukum Taurat ini dikatakan dia tidak bercacat, dia sempurna. Tetapi dikatakan oleh Rasul Paulus ini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, yaitu pengenalan dia akan Tuhan. Tetapi itulah yang aku kerjakan, kata Rasul Paulus ini. Itu yang kukerjakan. Saudaraku, umat-umat Tuhan, kita juga berlaku sama pada malam hari ini. Tidak kita sedang menyombongkan diri, tetapi kita melakukannya bukan seolah-olah kita sudah mendapatkannya, tetapi kita terus mengejarnya lewat persekutuanmu, lewat kedatanganmu kepada Tuhan. Ya, kalau dikatakan oleh Rasul Paulus, aku sudah mendapatkannya, bisa saja kan?
Tetapi dikatakan dia dalam kerendahan hati, bukan seolah-olah aku mendapatkannya. Tetapi itu yang sedang kukerjakan, memberikan teladan kepada kita pada malam hari ini. Haleluya. Iya. Berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, dikatakan oleh firman Tuhan yang kita baca tadi. Untuk mempersembahkan persembahan yang benar itu, ada satu perubahan dari akal budi kita. Semuanya kita ini umat-umat Tuhan. Ini secara kolektif ini selanjutnya disampaikan oleh Rasul Paulus ini tentang ibadah kebersamaan kita ini. Ya, karena diterangkan di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat 4. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Perhatikan ini saudaraku, di dalam kitab Korintus juga diterangkan oleh Rasul Paulus ini tentang kesatuan tubuh ini. Ya. Memiliki tugas masing-masing dari setiap anggota. Dan di dalam kitab Roma ini juga diterangkan kepada kita supaya kita memahami tugas-tugas kita dari setiap umat-umat Tuhan, dari setiap kami hamba-hamba Tuhan. Ya, karena dikatakan di sini di dalam ayat 6, demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Ya, jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ada ukurannya untuk bernubuat umat-umat Tuhan. Ya, sesuai dengan kadar iman kita. Karena terkadang mungkin dalam situasi jemaat dari yang menggebu-gebu, dia bernubuat tetapi tidak sesuai dengan kadar imannya. Yang bisa ini berakibat menjatuhkan oknum yang bernubuat ini. Karena tidak sesuai dengan kadar imannya. Kadar iman ini termasuk perilaku kita, termasuk ibadah kita. Jangan kita hanya mungkin sekali 2 bulannya datang beribadah, tetapi ketika datang beribadah langsung bernubuat. Ini bisa menimbulkan suatu dakwaan. Ya. Jadi harus sesuai dengan kadar iman kita. Ada karunia untuk melayani. Dikatakan baiklah kita melayani. Ya, melayani dengan tulus. Ya. Tidak untuk mendapatkan pujian. Ini perlu melayani dengan tulus. Tidak untuk dipuji. Ini menjadi bagian persembahan yang sempurna ini kepada Bapa di surga. Menjadi bagian persembahan yang benar secara umum kita. Ya. Ada karunia untuk mengajar. Baiklah kita mengajar. Ini mungkin lebih erat kepada kami hamba-hamba Tuhan ini ya. Mungkin kalau dikaruniakan kita untuk mengajar, baiklah kita mengajar, memperdalam lagi, menimba ilmu lagi, menimba pengetahuan lagi dari sumur kehidupan itu. Dengan jalan, banyak kita berdoa, banyak kita membaca firman, atau belajar kepada yang lebih mengetahui. Ya, lebih mengetahui. Contohnya kan kalau saya sendiri suka saya belajar kepada Bapak Pendeta kita Irianto Nadea. Kalau datang ke sini suka saya bertanya kepada Bapak Pendeta Simbar Mata dulu. Saya mau belajar dari mereka secara berduaan seperti itu. Ada yang saya tanya kalau saya enggak mengerti, menambah pengetahuan kita. Ya. Jemaat juga bisa seperti itu. Kalau ada yang kurang kita mengerti, kita tanyalah pimpinan sektor kita. Mungkin pasti kita mendapatkan sesuatu dari hal yang kita tanyakan itu. Ada karunia untuk menasehati.
Menasehati ini banyak sebenarnya jabarannya ya. Kalau menasehati ini mungkin, tetapi jelasnya yang lebih tua lah yang menasehati yang lebih muda ya. Itu sebenarnya logikanya. Kalaupun itu ada menasehati yang muda kepada yang lebih tua, mungkin ada sesuatu yang lihat kita, seperti kita lihat Elifas kepada Ayub ya. Ini Elifas ini seorang yang muda ini, tetapi dia mampu memberikan nasihat kepada Ayub. Karena mungkin di Elifas ini hidupnya, persekutuannya erat dengan Tuhan. Kalau kita jemaat Tuhan, ya kalau kami contohnya doakan saja kami ya, umat-umat Tuhan. Ada mungkin sesuatu yang terganjal di hatimu. Kurang pasnya kulihat Bapak Guru Sitohang ini. Nasihatilah, jangan berdiri di depan untuk menasihatinya ya. Minta waktu dulu sebentar. Enggak. Enak datang ke rumah lah, bawa martabak kalau apa. Ya. Kalau ada sesuatu yang mau disampaikan kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Jadi ada sebenarnya tuturnya untuk kita menasihati ini. Berduaan dulu, baru diajak teman, 4 orang. Kalau sudah tidak bisa lagi, melalui sidang jemaat. Tetapi di dalam surat Paulus kepada Timotius, ada dikatakan di sana, nasihat itu harus tajam. Supaya yang lain mengerti. Supaya yang lain menginsafi. Ini dilakukanlah ini mungkin gembala sidang ataupun pimpinan sidang atau ya Bapak Pendeta kita lah. Ya, yang melakukannya itu. Supaya apa saudaraku? Supaya semuanya tertib dan teratur pelayanan itu. Haleluya. Tuhan memberkati firman-Nya di dalam hatimu. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Kita dengarkan firman Tuhan terakhir disampaikan Pak Pendeta Muda Sori Obron Somasor, sekaligus akan memimpin kita dalam doa yang terakhir nanti. Dengan pujian bergirang kita katakan, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Mari berlendong
duduk, kita harus terus berlindung dalam lindungan Tuhan, dalam naungan Tuhan. Itu firman yang terus disampaikan kepada kita. Firman itulah tempat kita berlindung. Ketika kita percaya dan hidup dalam firman itu, maka firman itulah yang akan melindungi kita di akhir zaman ini. Sekalipun kita mendengarkan berbagai-bagai kegemparan, peristiwa-peristiwa yang menakutkan, namun semua itu tidak akan membinasakan anak-anak Tuhan, karena kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Karena itu mari kita terus arahkan telinga kita, hati kita kepada firman Tuhan. Kembali kita buka Alkitab kita dari kitab Roma pasal yang ke-8. Kembali kita buka kitab Roma, tepatnya Roma pasal yang ke-8. Kita baca kembali bersama-sama dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Roma pasal yang ke-8 dari ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Kita baca bersama 3, 2, ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi nas firman Tuhan yang boleh dikatakan semua para hamba Tuhan menjadi favoritnya ini. Termasuk kita Jemaat Gereja Pentakosta Indonesia yang sangat kental dengan Roh Kudusnya. Maka ini sering menjadi firman andalan, pemberitaan yang berulang-ulang disampaikan oleh para hamba Tuhan. Karena memang bahwa tujuan panggilan Tuhan kepada kita seperti yang ditulis dalam Efesus pasal pertama ayat 3, ayat 2 dan ayat 3 ya. Coba kita lihat dulu sebentar. Ini menjadi tujuan utama kepada kita yang dipilih Tuhan sebelum dunia diciptakan. Dalam Efesus pasal yang pertama ayat 3 dan ayat yang keempat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata di sini bahwa Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan dengan satu tujuan utama, supaya kita hidup kudus dan tidak bercacat
tidak bercela sampai Dia datang menjemput kita. Dan apa yang membuat manusia tidak kudus, apa yang membuat manusia menjadi bercacat, bercela adalah karena kedagingan yang terlalu dibiarkan mendominasi hidupnya. Sampai kiamat memang dunia ini, manusia itu tidak bisa lepas dari hidup kedagingan itu. Itu sudah menjadi bagian. Tapi yang dipersoalkan Roma pasal 8 ini, jangan sampai kedaginganmu mendominasi seluruh hidupmu. Sehingga dia menjadi tabiat buruk. Tabiat itu sebenarnya tidak perlu ada bahasa buruknya. Kalau namanya tabiat itu sudah bersifat buruk, itu sudah bersifat jelek. Kebiasaan jelek itu. Menciptakan tabiat yang tidak sesuai lagi kehendak Tuhan, sehingga membuat banyak anak-anak Tuhan bercacat, bercela, tercemari. Karena kedagingan yang terlalu dibiarkan mendominasi hidupnya. Mari kita melihat, masing-masinglah kita lihat diri kita. Seperti apa kedaginganmu berubah menjadi tabiat? Ang tabiatnya matay soni pergabus. Ang tabiatnya matay soni pangototoy. Ang tabiatnya matay soni sigodak kata. Ang tabiatnya matay soni sigurudok na. Holal lomona tabiat. Kedagingan yang dibiarkan bertumbuh. Dan firman Tuhan dengan jelas tadi mengatakan, karena keinginan daging adalah maut. Manusia memang selalu punya cita-cita. Tapi jangan sampai berubah dia menjadi keinginan daging. Saya mendengarkan sepintas khotbah Bapak Ketua bahwa ada istilah yang dipakai Bapak Ketua ini. Tuhan tidak mengizinkan kita hidup dalam sistem fatalisme. Sehingga membiarkan kesempatan yang seharusnya dia dapat raih. Tapi karena satu pengertian yang bodoh, sifat fatalisme, diuraikan, kemudian Tuhan pun tidak inginkan kita hidup dengan sistem fatalisme. Tahu fatalisme? Pasrah. Ya. Jadi huingot kok baku nari minggui. Aduh pasrah. Tang mau berbuat apa-apa, martam yang pedang ulung. Ingat tahu mereka ini. Pasrah dengan menyerahkan diri kepada Tuhan itu dua hal yang berbeda. Berserah kepada Tuhan artinya kita tidak memaksakan diri. Tapi pasrah adalah satu tindakan di mana kita adalah menjadi orang-orang yang pemalas. Tidak punya visi. Tidak punya tujuan. Jangan ambil sifat fatalisme atau kepasrahan. Sama seperti cukuplah Lazarus yang miskin itu pasrah dengan keadaannya karena memang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi firman Tuhan mengajar kita, mintalah apa saja, maka engkau akan mendapatkan itu. Tapi jangan salah gunakan
Tuhan mendapatkan keinginanmu, kehendakmu. Jangan salah engkau cara meminta kepada Tuhan. Supaya kemudian Tuhan tidak marah kepada engkau dan menyalahkan engkau dalam semua keinginanmu yang terlalu ambisius itu. Suatu saat, dua orang murid Tuhan Yesus yang bernama Yohanes sama Yakobus datang kepada Yesus meminta satu keinginan. Tolonglah guru, nanti buatlah kami berdua, satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Permintaan itu rasional, saudara. Logis itu. Tapi Alkitab mencatat bahwa Tuhan berkata kepadamu dalam bahasa Batak, "Jangan dibotoh hoa di penghidup." Kita lihat dulu ya dalam Injil Markus. Apa yang menjadi kesalahan mereka yang membuat Tuhan berbicara keras kepada mereka? Dalam Markus pasal 10 dari ayat 35 sampai ayat 41. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Nanti kita lanjutkan sampai ke ayat selanjutnya. Namun yang kita lihat dulu di sini, permintaan ini kan rasional, saudara. Apa yang salah? Orang minta kok. Artinya jangan nanti saudara baca firman Tuhan ini, saudara takut meminta, bukan itu. Ya, saya mencoba masuk kepada apa yang sebenarnya terjadi antara Yesus dengan kedua murid ini. Kenapa Yesus sampai berkata mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta, dan dibotoho kasih pangidomu." Mananda dang dibotoho, sungguh dia do cara mangidoho Tuhan. Neng jatuh Tuhan, mentang-mentang. Sifat mentang-mentang ini yang mendasari kedua murid ini mencoba membuat bujuk rayu, menyuap Yesus dengan segala pujian, segala sanjungan, tapi hanya dengan satu tujuan, supaya apa yang mereka minta dikabulkan oleh Yesus. Tetapi Yesus tahu bahwa apa yang mereka minta itu tak ada urusannya dengan keselamatan mereka, selain hanya kedagingan mereka. Walaupun terkesan bahwa permintaan mereka supaya semakin dekat dengan Tuhan, no way, bukan itu. Yang mereka lakukan itu adalah sebuah ambisi. Karena mereka merasa mentang-mentang mereka sangat dekat dengan Tuhan, sangat dekat dengan pendeta. Mentang-mentang mereka punya uang, mungkin mereka suap itu Yesus. Atau pura-pura baik terus. Sungguh dia burju-burju. Tak burju-burju macam bahasa buat rohani.
Tuhan Yesus on. Asa songon na yakin imanan non mulut apa hidup pangiduata. Banyak orang seperti itu. Tersongon depa burju-burju perditana. Pentakosta na guda ngasong ni. Iya, di Pentakosta paling banyak seperti itu. Paburju-burju. Palabok-labok. Ahai pangidu ilean. Apa tujuan na asa satu di mana diangkat? Si tua, tu guru, sang guru, pendeta muda, tu pendeta tua. Ayo kita pendeta tua? Iya, ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Jadi tapi intinya sikap seperti itu yang sedang diterapkan oleh Yohanes dan Yakobus ini. Tidak murni supaya dia semakin dekat dengan Tuhan. Tapi satu tujuan yang sudah didasari kedagingan yang sudah mendominasi hidupnya. Sehingga bukan hanya Tuhan, murid-murid yang ke-10 pun kemudian kompak marah-marah kepada Yohanes dan Yakobus. Tuhan sedang tidak melarang mereka. Silakan. Silakan saudara punya tujuan. Silakan saudara punya visi. Tapi ingat, kita lanjutkan dulu firman Tuhan ini. Seperti apa Tuhan kemudian memberikan solusi kepada Yakobus dan Yohanes. Saya lanjutkan dulu kepada ayat selanjutnya. Ayat 42 sampai 45. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus ini sedang menerangkan, boleh, silakan Anda ingin menjadi terbesar. Silakan Anda ingin menjadi terkemuka. Tapi ada jalan yang harus kamu perhatikan. Pertama, hendak engkau menjadi pelayan yang mau diatur oleh Tuhan. Unakolan aturanmu. Kan? Unang bayan aturanmu. Tapi dengarkan aturan Tuhan. Itu identitas seorang pelayan, saudaraku. Dan boy pelayan mengatur konsumen. Boy. Kalau saudara ingin dapatkan yang terbesar dimanapun engkau berada, entah secara duniawi, entah secara rohani, tapi lakukan satu hal, menjadi pelayan. Bukan dengan bahasa, bukan dengan sogok, bukan dengan mentang-mentang jono pedite balai gebe lumoni amatai. Mentang-mentang anong hepeng na. La neng holang guru do na. Yang lebih mabigi sarani dongan na. Yung alo hepeng na. Yung alo tibo pendidikan na. Ya, itu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Hamba. Di hita Pentakosta do hamba tibuhian martabatna. Itu kan? Pentakosta Indonesia ini terlalu tinggi martabat seorang hamba. Hape mulu bahasa bata mat dokon hatu obat doon. Si suruh-suruh doon. Tang adok kehormatan niyon.
Itu yang harus kau lakukan. Jangan engkau bersandar kepada kehormatan yang sedang ada di dalam dirimu sehingga kau memaksakan seluruh ambisimu, keinginanmu. Itu kedagingan, tabiat yang akan membawa saudara kepada kematian. Itu akan membuat saudaraku tercemar, bercacat, bercela. Unang lomo, unang pagsahod dirim. Ya. Boy doho terkemuka. Boy doho mamilit ng gabi. Apalagi ini muda-mudi ini. Silakan pilih siapa pasanganmu. Allah unang lakukan hal-hal na jahat. Unang lakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Ya. Sehingga kemudian nanti ketika cinta ditolak, dukun bertindak. Kan banyak seperti itu. Ambisi yang berlebihan. Keinginan yang berlebihan. Kedagingan yang mendominasi. Dia paksakan, dia lakukan segala cara. Ang gudang dia umagomaaw matiin na. Kan? Ada banyak seperti itu. Gadis-gadis, pemuda-pemuda. Bodoh kok marangan-angan. Ay kodido dia Tuhan. Bapak tahu rumah rohamu Tuhan. Ikonido dia Tuhan. Ay lomoroh ako mereng gimana. Unang bain. Strategi konspirasi. Sekalipun mungkin apa yang engkau inginkan itu engkau dapatkan karena konspirasi tadi. Karena persekongkolan yang tidak baik tadi antara beberapa pihak yang mungkin engkau anggap dapat menolong engkau dalam keinginanmu. Ingat apa yang dikatakan firman Tuhan, itu adalah satu tindakan berdosa kepada Tuhan. Dikatakan di sini bahwa keinginan daging adalah maut, keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Iri puhuan nung gabi damai sejahtera. Iri puhuan nung gabi hanguluan. Ala na tercapai keinginanmu, ambisimu, doh cara-cara yang tidak benar. Maka jangan harapkan ada kedamaian sejahtera. Sekalipun engkau itu dapatkan apa yang engkau inginkan selama ini. Saya pernah melihat seperti itu. Seorang laki-laki punya keinginan yang kuat. Dia berkata harus, apapun caranya dia harus menjadi milik saya. Karena harapannya, bayangannya, kalau dia dapatkan ini si perempuan, dia pasti akan bahagia. Dia yakin si cewek ini dia dapat membahagiakan hidupnya kelak. Sehingga segala sesuatu dia lakukan. PDKT kepada keluarganya, sudah keluarganya, terutama orang tuanya. Dan holan ulang tahun bagaimana membuat hadiah. Membuat kado, dakolan ulang tahun, tanggal tahun setiap bulan 12 hari. Dakolan ulang tahun, tanggal tahun. Dia akan hadir di sana. Membuat semacam apa namanya ya? PHP-an lah ya. Pengharapan palsu. Karena memang dia sudah percaya, yakin betul dia kalau nanti ini saya istri saya akan jadi bahagia. Saya akan menjadi laki-laki yang paling bahagia di dunia ini. Itu harapan dia. Tapi apa yang terjadi ketika apa yang diharapkan itu memang benar-benar terpenuhi? Yang diharapkan untuk mendapatkan kebahagiaan, damai sejahtera, berubah menjadi perang dunia terus di tengah-tengah rumah tangganya. Apa yang diharapkan mendatangkan kebaikan dalam hidupnya berubah menjadi bencana
bertahun-tahun di dalam rumah tangganya. Ada banyak peristiwa seperti itu. Ada juga pernah seorang orang tua lah saya katakan. Sama seperti orang tua daripada ini, orang tua Yohanes sama Yakobus ini ibunya, Zebedeus ini ibunya. Si ibu ini kemudian terus melakukan cara-caranya sendiri, bukan cara Tuhan. Untuk mendapatkan seseorang untuk menjadi parumainnya. Dia lakukan segala cara. Di bawah burju-burju. Awalnya memang kalau parumain naon meyakinkan dong. Ibu amadang jadi hidup kan biasa dosongoni. Panggil mama dia sama ibunya si laki-laki ini. Tapi yang doyan itu, yang memaksakan itu ya si orang tuanya, anaknya biasa-biasa saja. Dia melihat perempuan yang dia pilih ini sepertinya memberikan harapan yang pasti, memiliki suatu jaminan kualitas sebagai seorang parumain yang akan dia banggakan. Alai dong jadi ibu tuh hamun ado. Laki abedok beoma. Apalagi itu anaknya. Inong mie. Inong mie. Pasingok jo inong mie. Nahulitan inong mie. Songonon inong mie. Sampailah kemudian kepada si ibu ini kelakuan daripada si istri. Dia berkata kepada anaknya, "Ay pasingok jo inatami. Anak sorong dia gaya waga sautik. Ruana ay mado pasingot na pinili mo di. Kan hodo memilih tidang au. Jengi iba songon iba tahu ma. Ay hodo manudui. Ini dah kokodo adong kualitas ni imana parumain terbaik seluruh dunia." Sebenarnya, saya mau katakan, sebenarnya mereka itu berenang kalau dari struktur Tuhan, dari rencana Tuhan, mereka sebenarnya jodoh. Yang salah cara kita memaksakan mereka menjadi jodoh, menjadi pasangan. Kita tidak izinkan Tuhan melakukan caranya untuk menjodohkan mereka, mempersatukan mereka. Tetapi kita punya ambisi kedagingan kita yang membuat kita punya tabiat harus. Sebenarnya mereka secara, makanya bisa jadi, kalau bukan jodoh, salah satu akan mati. Kalau memang mereka bukan jodoh dari Tuhan. Tapi mereka benar-benar memang jodoh. Tuhan sudah menjodohkan mereka, sudah merancangkan mereka menjadi suami istri. Tapi cara mereka memaksakan kedua anak-anak ini sudah upaya menjadi suami istri, supaya menjadi jodoh. Dia abaikan firman Allah, cara Allah, kehendak Allah. Sehingga yang terjadi bukan lagi damai sejahtera. Nah yang anggap nahian parumain terbaik. Terbalik gabi parumain neng medigi uluni si maduana. Ide bana sampai do omak nai. Ay pasingot join atami. Ajari join atami. Ala songono medo tuau. La songono macarana tuau. Ala hu pasingot do ase cuci piringan. Cuci. Atur mu yau la ina pasingot jo. Ay romana ngai. Eka kodo memilih tidak marah. Ay hodo nama dokon. Imana do parumain terbaik sejagat raya. Dan terjadi songono bagi biahu salahku. Salahu mah diri. Yang seharusnya rumah tangga mereka, keluarga mereka hidup dalam damai sejahtera, dalam sukacita, dalam kemakmuran, tapi berubah menjadi bencana, menjadi malapetaka. Karena apa? Kita sering mendahului rancangan Tuhan, kehendak Tuhan. Karena apa? Kedagingan yang mendominasi hidup kita. Kita tidak izinkan Roh Tuhan mengatur seluruh hidup saudara.
Kita yang tahu seperti apa kedaginganmu sudah menjadi tabiat. Tapi saya ingatkan saudara, hati-hati. Karena ayat 7 dalam Roma pasal 8 tadi. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Mulunong gugu ambisi. Kedagingan kita nggak kuat. Lah pejamita hukuson. Padok masih. Napeting jadi nahirwakon. Kan itu. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Gabi percuma doh mabegi hatani Tuhan. Nanay pabadia hoko. Gabi percuma doh mabegi hatani Tuhan. Nanay menyelamat toko. Allah na kedaginganmu sudah berubah menjadi tabiat, menjadi ambisi yang memaksakan bahwa apa yang engkau anggap benar, apa yang ada dalam hatimu, bahwa itulah mutlak harus terjadi. Maka akibatnya seperti apapun firman Tuhan berbicara kepada kita, engkau tidak akan pernah takluk. Karena hal itu memang tidak mungkin baginya. Nah, ulu doh hita patoruhor diri. Ulu hita dipasingot. Ulu hamu mabigi saran. Ulu hamu mamido nasehat. Ulu hamu mangido saran. Itu kehendak Tuhan. Ada firman Tuhan, saya lupa ya. Coba cari sebentar. Di dalam banyak penasehat terletak kekuatan seorang raja. Coba cari sebentar. Kitab mana? Amsal apa Mazmur? Rapot. Di dalam banyak penasehat terletak kekuatan seorang raja. Kita coba kupas dulu sedikit itu. Seunang antihita itu nasihat. Jadi unang malu mengido saran. Rapot. Amsal 11. Kita lihat. Pasal berapa? Oke. Amsal 11 ayat 14. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasehat banyak, keselamatan ada. Puji Tuhan. Sebenarnya ada lagi ayat firman Tuhan tentang seorang raja yang memiliki banyak penasehat. Dan banyaknya penasehat inilah menjadi kekuatan sang raja. Tapi ini berbicara secara umum. Secara universal, bukan lagi berbicara hanya kepada seorang raja. Tetapi kepada siapapun engkau yang menghadirkan banyak penasehat di dalam hidupmu, dalam kerohanianmu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam cita-citamu, dikatakan di sana, jikalau penasehat banyak, keselamatan ada. Artinya, dak pola salah mangido nasihat, hudongan. Jala unang arogan. Adalo nasihat, dohot arahan. Ya, karena itu tadi. Jikalau nasihat banyak, keselamatan ada. Asa selamat. Selamat to. Selamat gelengmu. Selamat usaham. Selamat kerejom. Selamat masudi. Hidup berkat surga yang dijanjikan firman Tuhan
dalam Efesus pasal pertama tadi. Kepadamu sudah diberikan berkat-berkat rohani di sorga. Artinya bahwa ketika engkau menjadi orang yang senantiasa siap mau dinasehati dan menerima nasihat, maka nasihat itu akan memberkatimu. Dan itu menjadi berkat-berkat yang akan engkau bawa sampai ke surga. Ingat, renungkan. Kalau saudara terus berpegang teguh kepada prinsipmu yang sama sekali tidak relevan dengan firman Tuhan, bahwa itu artinya hidupmu masih terdominasi oleh keinginan daging. Dan firman Tuhan katakan, keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Kita menciptakan diri kita menjadi musuh Allah. Masuk na songonon. Ya, sepator saudi. Sebab karena ia tidak, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Molorope jamita. Datang firman Tuhan. Holan namaralun mah di bagasan roham. Itu perseteruan. Itu catat itu ya. Kalau di dalam dirimu sering satu perseteruan, persungguh-sunggutan kepada firman Tuhan, itu artinya kamu sedang berada dalam kedagingan. Dan jangan itu menjadi tabiat. Gebe asal rohatani Tuhan itu neng mudom. Asal rohatani Tuhan itu neng bosan. Itu tabiat. Dan itu karena kedagingan yang terus kita biarkan. Engkau tidak berwaspada, tidak berhati-hati ketika kita menjadi orang yang senantiasa berbantah dengan firman Tuhan. Berlawanan terus dengan firman Tuhan. Itulah arti perseteruan terhadap Allah. Dan mungkin lagi marporak kok mertiju hodoh tua buah benung mertiju ibere kopi dang. Dia tijom menijua lu godoh kita kan. Buah benung mau berbada doh debata. Tak mungkin rohata do na berbada doh debata lewat firman yang selalu disampaikan. Karena firman itu adalah roh Allah. Tapi ketika saudara selalu memelihara kedaginganmu, maka firman Tuhan itu akan terus bertolak belakang dengan kedaginganmu. Sehingga dalam hatimu engkau akan berbicara, padok maisi. Lomokku buah arwah. Padok maisi. Suka-suka saya. Emangnya lu siapa? Ini ngeri saudara. Etorno kebab maro pedita. Apalagi guru. Apalagi si tua. Apalagi penginjil. Itu yang akan menjadi klimaks daripada perseteruanmu terhadap firman Tuhan. Dan itu yang akan membawa saudara kepada kematian di dalam dosamu. Tak namar porak ko ibu ako senjata, ibu ako bajoka, ibu ako rudal. Ya raw ko surgo. Songon Israel to Iran. Rohabo. Paroham maroham. Ulu seulu depiho. Bertolak belakang. Dohot hatani Tuhan. Nah di pasah tuho. Itu karena unsur kedagingan yang masih kuat melekat dalam dirimu. Dan itu sangat membahayakan keselamatan saudara. Itu sangat membahayakan keselamatanmu. Kalau 1 Korintus pasal 15 dalam ayat yang ketiga, ayat 2 atau dari ayat 1 sampai ayat 2.
Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Kita renungkan ini. Ya, antara Efesus pasal pertama tadi dengan 1 Korintus pasal yang ke-15 ini. Ini satu jaminan kepada kita. Dan itulah diri kita. Itulah saudara di hadapan Kristus, di hadapan Bapa, tinggal lagi engkau berpegang teguh kepada firman Tuhan yang disampaikan kepadamu. Engkau buang segala keinginanmu sendiri. Buang ambisimu. Marsita-sita boido. Marangananga pe boido. Asal ma sarana dengkan. Ya. Ibu tu hatta do. Kita ingin do terkemuka. Ingin do terbesar. Ingin do hebat. Jela ido, ya, itu yang dimanfaatkan. Ya, kita renungkan. Itu yang dimanfaatkan iblis. Ketika iblis mencobai Tuhan Yesus. Itu yang ditawarkan. Tidak perlu ada solusi Tuhan. Tidak perlu ada solusi firman Tuhan. Yang penting sembah saya. Kamu akan makmur. Kamu akan luar biasa. Kamu akan terhormat. Kamu akan bahagia. Kamu akan kenyang. Yang terpenting engkau sembah saya. Firman Tuhan itu abaikan saja. Kira-kira seperti itulah cara iblis mencobai Yesus dalam ketiga pencobaan itu. Memang itu adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia. Baik makan minum, baik kehormatan, baik keluar biasaan. Itu makanya disuruh mulu. Toho anak gede bata. Tipung maju yang gijang. Alana pasti doa noro suruh-suruhan nih. Manggedoko. Kesombongan. Banyak manusia menyalahgunakan apa yang sebenarnya bisa mereka lakukan di dalam Tuhan. Apa yang mereka bisa lakukan di dalam Tuhan. Tapi seorang manusia sering menyalahgunakan atau salah untuk kemudian cara meraihnya itu. Bukan dengan firman, bukan perkataan Tuhan, bukan dengan kehendak Tuhan, tetapi apapun, segala cara pun akan dihalalkan oleh manusia demi kehormatan, demi kehebatan, demi makanan, demi minuman. Dan itu yang sebenarnya digambarkan oleh Tuhan Yesus ketika dia dicoba iblis. Toho di boido uboni mana batu iga beroti. Kaledang menurut to, menurut debatado. Toho do mulu madia buau sang gijang. Suruan takupon na au sehingga kaki saya tidak terantuk ke batu. Benar itu, tetapi bukan menurutmu. Iblis, jangan cobai Tuhan. Tapi menurut Tuhan. Dan itu si panggaron. Berpiring masa bereng ngomong. Bahwa saya anak Tuhan. Saya hamba Tuhan. Papos suruhana. Apa dangi boto. Masa ada tipu daya. Masa ada permainan di sibolis. Papos suruhana. Dang bui papos suruhap. Napi dong jaminan di firman Tuhan. Yang menjamin engkau punya kuasa. Punya kemampuan. Memang Tuhan temat dokong kan. Pergilah, beritakanlah Injil. Berdoalah bagi orang-orang sakit. Usirlah roh-roh jahat.
Tapi itu sering salah gunakan saudara. Merasa mereka punya power itu. Punya kuasa itu, punya kemampuan itu. Tapi mereka gagal mengukur sejauh mana Tuhan mempercayakan kuasa dan pengurapannya kepada mereka. Mereka hanya percaya bahwa dia orang percaya, dia hamba Tuhan. Sementara dia tidak ukur berapa persen dia hidup dalam daging dan berapa persen dia hidup dalam roh. Kalau masih dominan hidup kita ini dalam daging, 50-50 saja. Hati-hati. Sekalipun engkau dapat melakukan mujizat Tuhan, tapi karena kedagingan kita masih dominan, itu bisa membuat kita menjadi sombong, bermegah secara tidak langsung. Itu makanya ketika ke-70 murid diutus Yesus, lalu mereka kembali, mereka bangga, terkekeh-kekeh mereka. Wah, guru, ibu, wah, akan amar sahih nakingan, utami aku kami malum. Seta-seta diusir kami. Roh Tuhan tapasing otot, unak bangga ko. Unak sepanggaro ko. Unak pala suruham. Ala na sahih malum. Ala na seta tunduk. Pala suruham. Cukup malas maroham. Mulu tersurat guarmu. Di harajau ni debata. Haleluya. Artinya perhatikan. Jangan kemudian engkau menjadi orang yang sibanggaron. Yang sombong. Oleh karena faktor apa? Presentasi hidup kita dengan roh Tuhan. Jomplang. Alay mulu na 80% ko. Ibagasan Tuhan. Hala 20% na nama. Ngulum di bagasan. Hapor tibion. Lah apa mujizat diulah Tuhan marhiteho dan akan membuat ho sombong dan membuat ho akan gagal karena kedaginganmu hanya tersisa 20%. Tapi kalau masih kedaginganmu 50-50, apalagi kedaginganmu masih 70%, hola 30% do waktu Tuhan, hola 30% do persekutuan mu Tuhan, hola 30% betangnya mu Tuhan, selebihnya ipurtibio nama ho sibuk, alai ipakai Tuhan ko, tukpe dipakai Tuhan kamuna, menggenapi ahanda ingeton ni rohamuna, hati-hati, bisa kedagingan itu yang akan mengambil alih apa yang engkau kerjakan di dalam Tuhan. Sehingga orang lain mungkin bisa selamat. Orang lain mungkin bisa sembuh. Tetapi engkau tidak akan diselamatkan. Sehingga kau kemarin hari Minggu. Asa selamat, perhatikan pengajaranmu. Awasi dirimu. Awasi pengajaranmu. Asa selamat. Tok. Doh julma nama begi jami. Tapi selamat. Karena banyak orang yang dijamitai selamat. Nama jamitai dah selamat. Banyak itu saudara. Banyak itu. Tidak mengawasi diri. Tidak mengawasi pengajaran. Berlebihan. Soalnya orang kenakingan. Anggo hira-hira. 40% do hita di Tuhan. 40% do hita portibio. Ya, boido Tuhan. Alana. Kita kembali kepada kitab Yehezkel 36 ayat 22 itu. Dan alaniho. Bukan karena kamu, saya bertindak. Saya selalu renungkan itu. Bukan karena kamu, saya bertindak. Artinya bukan karena doa kita. Maka Tuhan menyembuhkan orang sakit. Mengusir roh-roh jahat. Tetapi Tuhan katakan, karena namaku yang sudah mereka camari. Supaya kembali dipulihkan. Agar mereka kembali memuliakan namaku. Sama sangat doguari Tuhan. Alai ala na kedagingan na terlalu godang dope gebeta buat magabe hasang apot sendiri umma kecelakaan nih banyak orang pemberita firman Tuhan itu makanya diingatkan kepada Timotius dalam 1 Timotius pasal 4 itu awasi dirimu awasi ajaranmu supaya engkau selamat
dan orang yang mendengarkan engkau. Bisa saja. Saya terus terang saudara, saya tidak mau ikut-ikutan. Barangkali selama kita atau selama saya melayani saudara, bukan tidak ada otoritas mengundang saudara untuk kemudian didoakan dalam altar call. Tapi saya selalu katakan kepada Tuhan, saya tidak mau. Terkecuali mereka yang minta. Saya harus tahu diri Tuhan, siapalah saya. Saya belum yakin apakah saya sudah ada 70% atau 80% berpihak kepada Tuhan, berdiri di firman Tuhan. Dan pengalaman saya, sepanjang saya menjadi orang percaya, bahwa Yesus itu, Roh Kudus itu, bukan dia tunarunggu, bukan dia tidak bisa berbicara. Dia dapat menjelaskan siapa kita di hadapannya, di hadapan jemaat Tuhan. Yesus sanggup memberitahukan itu sepanjang Tuhan tidak berbicara. Seperti Filipus. Ketika dia mendatangi sida-sida orang Ethiopia. Itu karena perintah Tuhan. Filipus, lau joho hutan. Adong isan sida-sida Ethiopia baru mulai ke Yerusalem beribadah. Lagi majah firman Tuhan imana tentang Yesaya 50 tahun. Aladang dia tusi lau joho. Roh Kudus berbicara. Tanpa ragu, tanpa bimbang, Filipus pergi. Hal seperti itu adalah menjadi satu prinsip saya tidak akan berbuat apa-apa. Terutama dalam perkara-perkara mujizat-mujizatmu. Sebelum engkau sendiri yang menjaminkan pengurapanmu, penyertaanmu, saya harus tahu diri sendiri. Harus tahu diri saya Tuhan. Alai molo nasida donaro. Pasahato dirina. Asal utami aku tuh. Perjuakonoku Tuhan. Perjuakonoku. Molo so itu loko pengadong hakku manuntut Tuhan. Kadang nahu pangidoi Tuhan asa roy mana utami akot. Hodo manuri mana roh husot. Bertanggung jawab lo Tuhan. Oro na dihapor siya dang au mangido na sida asa roda sida altar call asa hutami akon alai hodo maniru na sida hodo mangalir roha di nasida supaya mereka datang untuk didoakan hambamu dan tanggung jawabnya adalah di dalam Tuhan, sembuhkan dia. Budak menuntut sama dihu Tuhan. Alana Tuhan do na manuru. Alai mulu au do na mangudak kamuna. Mulu hutu untuk Tuhan basarak pamolom. Si manuru harwah. Manami ako ni mulin na mo siya. Wah. Ya harus terjadi. Aduh, ada. Cuman kalau kita cari nanti kelamaan ini sudah hampir jam 9 ini. Ada di dalam perjanjian lama. Ketika ada nabi-nabi datang, langsung Tuhan katakan, "Dang au menurui roh Tuhanmu. Dang nahusuri bernubuat. Dang nahusuri pasatu firman Tuhan. Dang nahusuri manupako tangan. Dang nahusuri pasahaton. AKP nah di pasahan Tuhanmu. Dang nahusuri." Ada firman Tuhan. Satu saat kita baca itu. Di dalam perjanjian lama, saya lupa itu. Kalau di dalam kitab Yeremia, Yesaya. Hamba Tuhan mungkin nasidah, porsi ada mungkin nasidah hude bata. Alai, aladok terjadi manangah, nasidah menuntut Tuhan. Bahasa Tuhan, kita miakon siah aw. Bahasa haru sunah usuri. Tang ada kusuri lah mana miakon ko. Bisa. Hidup ubah isu do nangi hamar jamita. Ketua dotong. Ketua dotong hamar tamiyang. Ilampung gomalak salah. Hidup sahid na hamba Tuhan di Pentakosta. Perdita di Pentakosta ima sahid na. Muli tamiyakon namar sahid malum idok doi ala ni haporsiyon na. Ala mulu sumalum idok doi naswaro ka porsiyon ni jemaati. Begitu gampang berdalih mencari pembelahan diri. Tapi kalau Tuhan sudah memerintahkan, sama seperti Roh Kudus berbicara kepada Filipus.
Atau saudara sendiri yang datang kepada Tuhan karena engkau percaya, berharap kepada kemurahan Tuhan, maka saya sebagai hamba Tuhan akan menuntut Tuhan. Bukan saya yang mengundangnya Tuhan, engkau yang membawa mereka, engkau yang menyuruh mereka supaya saya doakan, sembuhkan dia. Udah pemalum. Udah salah au Tuhan. Itu ngiripu Tuhan au na pamalu-malohon. Daong, imana do naro? Na porsia do. Pamalum. Dang malum, alani ahadang marna malum. Patorang, dak tuau, tu imana patorang. Ale mulu au do mangudak kamudang, dang bedo hono ku asangane. Etor di tawa banang. Dak kusuruh manami aku ni. Ay hubo to dohan non molo melu pitami aku koi sobong dohan non gidang goruhaman non selama imana non hodak selamat. Kenapa presentasi kedagingan kita dengan kerohanian kita berbeda sangat jomplang? 60% masih kita hidup dalam daging, dalam dunia. 40% dan 30% hanya itu tersisa untuk Tuhan. Dan kerohanianmu yang tinggal 30% tidak akan sanggup mengendalikan diri saudara untuk tidak bermegah ketika terjadi satu mujizat Tuhan. Saru pada ke 70 murid ini. Ini benar tori pasti ngot Tuhan. Menapa bangga besonang maho las maroham ala nanga terdaftar guarmu di harajao di debata. Kenapa bangga huho? Kenapa lah suruham? Artinya ukur jocong. Alaniado ibana tuduk setan itu ho. Alaniado hira-hira ido masuk ni Tuhan Yesus dang alaniho. Ai ho hola 30% do peroham Tuhan. Ido mena hola bercamita Tuhan tadi Yohanes pasal 6 ayat 65 62. Ya ke 70 murid-murid ini yang kemudian duluan lari tinggalkan Yesus, kata mereka katakan ini firman perkataan ini terlalu keras ini. Mereka yang kabur itu, mereka yang meninggalkan Tuhan, mereka yang pernah diutus Tuhan, mereka yang pernah menyembuhkan orang sakit, mereka yang pernah mengusir roh jahat, tetapi mereka yang terlebih dahulu meninggalkan Tuhan ketika Yesus mengajar mereka berkhotbah dengan keras terhadap mereka, mereka lupa bahwa mereka pernah dipakai Tuhan menyembuhkan orang sakit, mengusir roh-roh jahat. Murado kan lupa. Hati. Murado lupa. Idona di habiaran itu hatta. Kepada ke-70 murid itu. Maka dia katakan. Tidak perlu engkau bermegah. Kalaupun roh-roh itu tunduk kepadamu. Cukup engkau berbahagia. Berbangga, bermegah kalau namamu tertulis di dalam kerajaan surga. Si pemain di bagasar roham, hamuliati omai di bagasar roham, ucapkan syukur dalam hatimu dan terus melangkah kepada hidup secara roh yang semakin lebih baik. 30% meningkat menjadi 40%, 40% meningkat menjadi 50%, 50% menjadi 60, menjadi 70, menjadi 80. Kalau bisa mudah-mudahan menjadi 100%. Seluruh hidup kita penuh totalitas kita kepada Tuhan. Alai kadang-kadang ngoldoi. Alai unang gabe 50-50 pedang boy. Ya. 50-50 pedang boy. Idona diajar oleh Tuhan kepada ke-70 murid itu. Aitan da Tuhan do nasida. Ngai boto Tuhan Yesus nomor jamita au keras, hor penon nalau, hor non manolak, hor non merkati. Harusnya boto Tuhan Yesus. Kan? Dia tahu. Yesus tahu presentasi kerohanian ke-70 murid ini. Jomblang sekali. Dan itu yang harus kita perhatikan saudara. Itu yang harus kita jaga. Perhatikan dirimu. Kalau sepanjang atau selama ini masih cenderung ada perseteruanmu dengan firman Tuhan.
Ada penolakanmu kepada orang-orang yang mencoba menasihatimu, yang mencoba mengajarimu. Atau kebiasaanmu yang tidak mau meminta saran kepada siapapun. Itu adalah sebuah kedagingan yang akan membawa engkau menjadi berseru dengan Tuhan. Maka dikatakan firman Tuhan di sini. Saya lanjutkan untuk terakhir supaya kita berdoa. Ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Puji Tuhan. Ini satu jaminan firman Tuhan kepada saudara. Kamu tidak hidup dalam daging. Kalau hari ini engkau terima firman ini menjadi satu kebenaran untuk menyelamatkan engkau, menyelamatkan saudara, engkau biarkan roh Tuhan. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Roh Allah ini firman ini. Firman Tuhan yang saya sampaikan ini adalah roh Allah. Menang-menang aku tuh roh na asing. Ya. Yesus katakan kepada murid-muridnya dalam Yohanes pasal 6 ayat 65. Perkataan-perkataan yang kuperkatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Firman Tuhan yang sampai kepada kita, yang diberitakan kepada kita, dia adalah roh. Kalau saudara terima itu firman, engkau sedang menerima roh Allah, engkau sedang hidup di dalam pimpinan roh Allah. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, melodang adong di firman Tuhan, dan diulah kohatan Tuhan, ia bukan milik Kristus, dan milik itu aku, dan milik itu hak kita. Melo ditolak kodo hatani Tuhan, dan milik itu aku. Jadi roh yang dimaksud di sini sedang berbicara kepada firman, kebenaran firman yang akan disampaikan kepada kita, supaya kita benar-benar hidup di dalam firman itu. Jangan hidup di dalam kedaginganmu. Supaya engkau tidak binasa. Supaya engkau tidak berseteru dengan Tuhan. Supaya engkau dapat tunduk, takluk. Dan apa yang Tuhan rancangkan dalam panggilannya. Untuk hidup kudus dan tidak bercela. Maka secara sempurna dapat kita genapi. Haleluya. Jadi idona penting. Kudus dan bercela. Lepaskan diri dari segala kedagingan-kedagingan yang akan menjeratmu masuk ke dalam neraka. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita. Kita renungkan dan kita kerjakan dengan baik-baik. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Puji Tuhan.